Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Alicia Argianti akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan motorik pada anak dan remaja. Nah, yang pertama saya akan membahas perkembangan fisik dan motorik pada anak dulu, lalu selanjutnya akan membahas yang remaja. Nah, di sini menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini itu mencakup 4 aspek. Yang pertama, sistem saraf. Nah, sistem saraf ini adalah yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosional. Lalu yang selanjutnya adalah otot-otot, perkembangan pada otot-otot. Nah, otot-otot ini yang mempengaruhi perkembangan, kekuatan, dan kemampuan motorik dari seorang anak. Selanjutnya ada perkembangan kelenjar endokrin. Di sini kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru pada anak. Lalu selanjutnya ada struktur tubuh. Nah, perkembangan pada struktur tubuh ini yang meliputi tinggi badan pada anak, lalu ada berat badan pada anak, dan proporsi tubuh. Nah, setiap anak perkembangan fisiknya berbeda-beda. Ada beberapa anak yang pertumbuhannya cepat dan ada beberapa anak yang pertumbuhannya sangat lambat. Biasanya ditemukan anak usia dini yang tinggi badannya dan anak yang lain lebih pendek. Jadi ada yang pendek, ada yang tinggi. Lalu pada masa usia dini ini pertumbuhan tinggi badan dan berat badan relatif seimbang, tetapi secara bertahap tubuh anak akan mengalami perubahan. Lalu seiring dengan perkembangan fisik yang beranjak matang, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Nah, pada masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas. Di sini anak cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, main bola, atletik, dan lain-lain. Nah, lalu anak-anak usia dini biasanya senang sekali bermain. Mereka tidak pernah kenal lelah dan dalam bermain. Nah, dalam hal tersebut akan melatih kemampuan fisik dari anak tersebut. Lalu perkembangan fisik pada anak dapat diklasifikasikan menjadi 2 aspek, yaitu ditinjau dari perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Yang pertama ada perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar yang dimiliki oleh anak usia dini berada pada rentan usia 3-4 tahun yang berkompetensi terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, berjalan dengan indikator, berjalan turun atau naik tangga dengan menggunakan kedua kaki, berjalan pada garis lurus dan berdiri dengan satu kaki. Yang kedua, berlari dengan indikator menunjukkan kekuatan dan kecepatan berlari, berbelok ke kanan atau ke kiri tanpa kesulitan dan mampu berhenti dengan mudah. Yang ketiga, ada melompat dengan indikator mampu melompat ke depan, ke belakang, ke samping. Lalu yang selanjutnya adalah memanjat naik atau turun tangga, dan memanjat pohon. Yang kedua ada perkembangan motorik halus. Nah, di dalam perkembangan motorik halus pada anak ini mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Di sini orang tua atau guru dapat membantu anak mengembangkan kemampuan motorik halusnya dengan memanfaatkan beragam media. Pada sisi lain, kemampuan motorik halus juga menjadi jembatan bagi anak untuk
mengembangkan aspek kecerdasan terkait dengan kecerdasan kinestetik tubuh yang mencakup kemampuan anak dalam kepekaan dan keterampilan dalam mengontrol mengkoordinasi gerakan-gerakan tubuh. Secara aspek sosial, tentunya kematangan kemampuan motorik halus akan membantu mereka menanamkan citra diri yang positif dalam bentuk kepercayaan diri dan berinteraksi dengan orang lain di lingkungannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas perkembangan fisik dan motorik pada remaja. Pada perkembangan fisik remaja, yang pertama ada ukuran proporsi tubuh, yang kedua ada pertumbuhan jaringan tubuh, yang ketiga ada perubahan fisiologis, yang keempat ada peningkatan kekuatan. Nah, yang pertama ukuran dan proporsi tubuh. Perbedaan ukuran badan untuk kedua jenis kelamin pada masa sebelum remaja, saat anak-anak itu dia masih kecil, ukuran proporsi tubuhnya seperti anak-anak. Meskipun ada kecenderungan anak laki-laki lebih sedikit tinggi dan lebih berat dibandingkan anak-anak perempuan. Nah, sedangkan pada masa awal remaja ini, anak-anak perempuan akan lebih tinggi dan lebih berat daripada laki-laki. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak terlalu lama setelah perubahan yang cepat terjadi pada anak laki-laki pada masa remaja ini. Anak laki-laki akan mengejar dan mengungguli tinggi dan berat badan anak perempuan. Ukuran-ukuran yang lain seperti tinggi badan, panjang tungkai, lebih lebar bahu, lebar pinggul, ukuran lengan, dan sebagainya itu mengikuti perubahan tinggi dan berat badan yang berlangsung dengan cepat. Pada masa remaja ini, antara laki-laki dengan perempuan semakin jelas perbedaan ukuran dan bentuk tubuhnya. Ciri-ciri yang menonjol dari perubahan fisik dari laki-laki adalah bertambah lebar bahu anak laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan pinggulnya. Sebaliknya, yang terjadi pada anak-anak perempuan yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat pada pelebaran pinggulnya dibandingkan dengan perkembangan pada pinggang dan bahu. Nah, perubahan fisik selama masa remaja ini menunjukkan beberapa indikasi di dalam komposisi tubuh. Perubahan komposisi terutamanya yang bervariasi pada kegemukan dan kekurusan. Anak laki-laki meningkat ke arah berbobot, terutama pada anggota badan, sedangkan anak perempuan meningkat ke arah ramping dan gemuk atau makin berlemak. Peningkatan tersebut untuk anak laki-laki berlangsung dengan cepat, terutama menjelang dewasa. Sedangkan untuk anak perempuan berlangsung secara bertahap. Lalu perkembangan organ reproduksi anak perempuan mulai lebih awal dibandingkan anak laki-laki. Awal dari masa puber anak laki-laki lebih sukar dikenali, biasanya ditandai dengan adanya percepatan pertumbuhan kantung kemaluan atau skrotum dan testis, serta dimulai tumbuhnya rambut kelamin dan juga pelebaran pangkal tenggorokan. Lalu pada awal puber anak perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi pertama dan berdasarkan tanda-tanda seks sekunder seperti mulai berkembangnya buah dada atau payudara, tumbuhnya rambut kelamin, dan sebagainya. Usia mulainya menstruasi pertama berkisar antara 12-14 tahun. Variasi usia menstruasi pertama ini dipengaruhi oleh berbagai macam situasi seperti iklim, gizi makanan, budaya, atau ras suku bangsa. Nah, di daerah khatulistiwa seperti di Indonesia ini cenderung lebih cepat terjadi menstruasi pertamanya dibandingkan di daerah dingin bagian utara atau selatan. Lalu kematangan seksual berdasarkan ras antara anak laki-laki berkulit hitam dan anak laki-laki berkulit putih hanya sedikit atau hampir tidak terjadi perbedaan.
Selanjutnya dalam perkembangan fisik yang berhubungan dengan kematangan seksual mencapai puncaknya pada periode remaja ini. Peningkatan yang pesat pada anak perempuan terjadi pada usia 11 sampai 13, hampir 14 tahun, dengan penambahan tinggi rata-rata 3,25 inci setiap tahunnya atau sekitar 8,25 cm. Sedangkan pada anak laki-laki antara usia 13 sampai 15 tahun atau hampir 16 tahun dengan penambahan rata-rata tinggi 4 inci atau 10,16 cm setiap tahunnya. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan jaringan tubuh. Nah, perubahan proporsional ini terjadi pada tulang, otot, dan jaringan lemak pada masa remaja. Pertumbuhan tulang dan otot sejalan dengan peningkatan tinggi dan berat badan. Sedangkan penurunan volume jaringan lemak lebih menumpuk pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Pertumbuhan tulang dan otot sama, tetapi penurunan volume tidak sama lamanya. Perbandingan antara otot dengan lemak untuk anak perempuan pada masa sebelum remaja agak konsisten, yaitu 2,3 dibanding 1 dan meningkat menjadi 2,4 dibanding 1 pada masa sesudah remaja. Lalu pada anak laki-laki, perbandingan antara otot dengan lemak tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan, yaitu 2,5 banding 1 dalam masa sebelum remaja, dan pada usia 15,5 tahun hampir 16 tahun menjadi 2,6 banding 1. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan lemak pada anak laki-laki. Lalu selanjutnya ada perubahan fisiologis. Nah, pada masa remaja ini ditandai oleh berbagai macam perubahan fisiologi yang berhubungan dengan masa pubertas dan berpengaruh terhadap penampilan fisik pada kedua jenis kelamin. Salah satu perubahannya adalah dengan denyut nadi yang selalu menurun secara berangsur-angsur dan sama untuk kedua jenis kelamin sejak lahir. Lalu ada sesuai dengan perubahan yang terjadi pada denyut nadi, maka terjadi pula perubahan pada temperatur tubuh. Pada orang yang sehat, denyut nadi berhubungan erat dengan temperatur tubuh. Temperatur tubuh anak laki-laki 1,5 derajat Fahrenheit lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Lalu ada peningkatan sel darah merah dan hemoglobin dalam darah, menambah masuknya oksigen atau O2 dalam darah yang dapat digunakan secara efektif dalam badan. Selama masa remaja ini terjadi peningkatan yang besar dalam hal volume pernafasan, kapasitas vital, dan kapasitas pernapasan maksimal untuk laki-laki, tetapi sangat kecil untuk perempuan peningkatannya. Lalu ada fisiologis yang terjadi pada laki-laki yang mempunyai kapasitas vital yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan pada masa puber ini. Hal ini sesuai dengan terjadinya pelebaran rongga, dada, dan pundak yang diikuti dengan pertumbuhan yang lebih cepat otot-otot dan paru-paru pada laki-laki. Yang terakhir ada peningkatan kekuatan. Perkembangan kekuatan susunan pada masa remaja ini terlihat bahwa pada perempuan tidak dapat melampaui rata-rata perkembangan kekuatan laki-laki. Bahkan dapat digambarkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh perempuan yang terkuat dapat disamakan dengan kekuatan laki-laki yang paling lemah. Lalu perkembangan kekuatan dalam klasifikasi kematangan awal itu normal dan lambat untuk laki-laki berhubungan dengan umur kematangan yang skeletal. Pada laki-laki yang cepat matang menunjukkan kurva kekuatan yang tidak jauh dari garis lurus.
Intinya pada peningkatan kekuatan ini terjadi pada laki-laki. Lalu selanjutnya ada motorik pada remaja, perkembangan motorik pada remaja. Ada 3. Yang pertama kemampuan gerak, yang kedua koordinasi keseimbangan, yang ketiga ada peningkatan penampilan gerak. Yang pertama kemampuan gerak. Kemampuan gerak pada anak perempuan dalam keterampilan dasar ini cenderung menurun sebelum mencapai kematangan biologis. Kira-kira selama 3 tahun sebelum kematangan skeletal, sebaiknya anak laki-laki terus mengalami peningkatan penampilan geraknya dengan bertambahnya kematangan skeletal. Jadi pertumbuhan yang cepat pada laki-laki ini memberikan keuntungan dalam ukuran dan bentuk tubuh, kekuatan dan fungsi fisiologis yang memberikan kemudahan dalam penampilan fisik selama masa remaja. Lalu ada koordinasi keseimbangan. Peningkatan koordinasi pada anak laki-laki ini terus berlangsung sejalan dengan bertambahnya umur. Sedangkan anak perempuan sudah tidak berkembang lagi sesudah umur 14 tahun. Kelincahan anak laki-laki ini lebih unggul dibandingkan anak perempuan. Lalu kelincahan memerlukan kecepatan mengubah arah dari badan atau anggota badan seperti melompat secara penuh, kemudian memutar posisi dan gerakan-gerakan sulit yang lain. Sedangkan pada kelincahan wanita sehingga kurang baik dibandingkan dengan wanita yang masih muda atau anak-anak. Tapi dalam gerakan akrobatik yang memerlukan kontrol dan keseimbangan statis, wanita dewasa lebih dapat menjaga posisinya. Di sini terjadi penurunan kelincahan sesudah umur 14 tahun. Hanya sedikit perubahan terjadi, penurunan pada kontrol, kelentukan dan keseimbangan bagi perempuan. Pertambahan berat badan anak perempuan pada masa puber ini berpengaruh negatif dalam penampilan geraknya. Jadi koordinasi dan keseimbangan ini lebih terjadi pada laki-laki. Terjadi pada perempuan cuma hanya beberapa yang bisa bisa seimbang dalam melakukan kegiatan yang mengarah ke olahraga kayak gitu. Lalu yang terakhir ada peningkatan penampilan gerak. Nah di sini pada masa sebelum remaja saat peningkatan penampilan gerak seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi dan sebagainya. Lalu ada peningkatan secara kuantitatif, ini merupakan bagian yang dihasilkan oleh pertumbuhan yang berlangsung terus, terutama pada pertumbuhan yang cepat di masa remaja yang menghasilkan pengangkatan kekuatan dan daya tahan. Demikian pula sumbangan diri ke unsur koordinasi tidak diragukan lagi dalam menunjang peningkatan keterampilan. Yang pertama ada lari. Jadi intinya peningkatan kemampuan gerak ini ada lari, lompat, lempar. Intinya yang peningkatan penampilan gerak ini dilakukan menggunakan fisik. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.